Yang laporin Doktif, inget dok, laporin balik. Etikat ungu. Ungu ya? Bisa 12 tahun penjerong loh dok. Cus, buruan dok. Laporan dia ke kau, menurut aku nggak jamin kau bisa ini deh. Masuk deh, gak tahu ya. Ada dorongan angin sepertinya. Angin. Kesalahan kau yang ini nggak bisa dikenakan, kesalahan itu nggak bisa dikenakan. Ambil kesalahan yang dari sini, ambil lagi kesalahan di situ. Doktif, nongkrong yuk. Duit selembar dibagi orang 7. Gimana sih liriknya itu? Lupa deh aku. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, dokter detektif. Kali ini Doktif nggak ada yang direview guys ya. Tapi kayaknya Doktif harus buat videonya. Untuk apa? Aduh kasihan Doktif ngeliat pada DM semua follower-followernya Doktif yang sayang sama Doktif, militannya Doktif, yang dituduh jadi bajer-bajernya Doktif, pada ketakutan, dipikirnya Doktif ditahan kek, atau depresi kek, atau stres kek, atau takut kek, panik kek, bla 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 gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, Doktif tetap jaga sayang. Doktif tetap jaga, terus juga ada nanti sale tanggal 20-21 semua brand deh yang sudah Doktif approve bakalan Doktif ambiarin ya. Tapi di sini Doktif mau tanya sama gerombolan sirkus ya. Sebenarnya kenapa sih kok kalian barengan bisa ke Medan? Kurang lebih 10 harian yang lalu ngomongin apa sih di Medan? Atau mau nyiram? Tok bahasa nyiram? Nyiram polisi kan Mpok Lela nggak bisa disogok ya Pak Kapolres Medan. Dodi mau tanya, kan Pak Kapolres Medan jujur, tegak lurus, nggak akan mungkin Kapolres Medan mau disogok. Yakin deh Doktif yang namanya Bapak Kapolres Medan orangnya jujur, mau melihat fakta dan data di lapangan gitu. Tapi kalau anak buahnya gimana Bapak? Bapak yakin anak buahnya Bapak nggak terima siraman duit dari gerombolan sirkus Pak? Doktif nanya loh Pak, Doktif nggak nuduh gitu kan. Soalnya Bapak Kepolisian Republik Indonesia ini kan sudah dibilangin sama Pak Listio harus jujur, harus ngebelain masyarakat. Kalau Doktif mah kagak nyiram-nyiram Pak, Doktif mah lempeng-lempeng aja karena jelas salah Pak. Nih Doktif bacain ya Pak. Doktif bacain untuk Pak Kapolres Medan. Nih, ada nih Pak. Surat penindakan Pak, bukti. Ada 126 pieces kosmetik Pak dalam berbagai macam jenis. Itu atas nama pemiliknya nih Pak. Pemiliknya atas nama Andreas Henry Situngkir Bapak. Gitu. Terminal kedatangan internasional Bandara Kuala Namu Pak dari Bangkok gitu. Jadi di sini ada pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan Bapak. Barang lartas yang diimpor tanpa izin dari instansi terkait. Tuh kan ketahuan. Berarti emang beneran justiper Pak. Doktif kagak fitnah, bukan pencemaran nama baik. Kan tahu tuh yang namanya pencemaran nama baik nggak akan bisa dikenakan kalau unsurnya itu fakta Pak, dan untuk melindungi masyarakat. Jadi yang Doktif lakukan itu supaya masyarakat nggak tertipu ya, untuk membeli produk-produk dari Bangkok yang jelas tidak memiliki izin edar Badan POM Pak gitu. Terus kenapa Doktif jadi ditersangkakan? Kan lucu ya Pak ya hukum Indonesia gitu. Tapi Doktif yakin Bapak Kapolres Medan nggak bakalan berani macam-macam ya, pasti akan berpihak ke masyarakat ya. Oke ya Pak ya. Terus juga Bapak Kapolda Sumatera Utara, Pak tolong dipantau Pak, ini udah jadi masalah nasional Pak, bahkan bisa internasional loh Pak. Ini dipertaruhkan, kredibilitas kepolisian negara Republik Indonesia dipertaruhkan Pak gitu. Berpihak ke yang benar atau berpihak kepada konglomerasi mafia skincare Indonesia tuh, yang owner-owner skincare nakal, tukang flexing. Berpihaknya kemana? Ke mereka atau ke masyarakat yang harus dilindungi. Oke? Ya udah gitu dulu ya guys ya. Semua buktinya ada di sini guys. Jadi Doktif nggak takut ya, nggak takut, terus maju, terus pantang mundur membela yang bener, bukan membela owner-owner skincare tukang flexing yang nakal ya.
Oke guys ya, salam cerdas bareng dokter detektif. Bye. Untuk AS yang mengatakan bahwa Doktif tersangka di Medan, ya, Doktif mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktif jadi tersangka? Kayaknya pengen banget Doktif masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data, ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktif tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, Doktif mohon di sini Doktif sudah mendengar ya adanya dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini Doktif yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena Doktif sebagai masyarakat ya, Doktif inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktif, saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Tuntut dong Doktif, tuntut. Sekarang gimana rasanya Tif dituntut banyak orang, dilaporkan banyak orang? Oh iya, kemarin katanya bangga menjadi tersangka di Medan karena tuduhan kamu yang tidak punya bukti dan tidak punya dasar atas Dr. Andreas, rekan sejawatmu, yang jelas-jelas kamu tahu bahwa Dr. Andreas itu adalah dokter. Kamu tuduh tanpa bukti, bilangnya Dr. Andreas itu bukan dokter. Padahal kamu tahu loh, capeknya, lelahnya, lamanya, mahalnya seseorang untuk mendapatkan gelar dokter. Gimana juga tuh laporannya si Denis? Karena kamu sudah menuduh dia tanpa bukti, bilang kalau dia menerima uang 100 juta dan ungkit-ungkit uang susunya dicari harus dengan cara yang halal. Itu secara nggak langsung apa? Menuduh kalau uang susunya apa? Gak boleh ya kayak gitu ya. Hayo, dituntut beneran. Gimana rasanya, Ti? Jangan menormalisasi bangga dituntut karena menuduh orang tanpa bukti ya, Tif. Jangan ya. Kalau mau bicara itu harus pakai data dan fakta. Jangan sembarangan menuduh orang tanpa bukti. Akhirnya apa? Dituntut beneran kan? Ada beberapa tuntutan juga kan dari orang-orang lain yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi gimana rasanya dituntut sana sini? Senang. Jangan menggiring opini masyarakat kalau kamu tuh ditersangkakan atau dikriminalisasi karena membela masyarakat. Bukan, kamu dijadikan tersangka karena kamu menuduh orang tanpa alasan, tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta. Ya, itu tuduhan yang jauh kalau kamu tuduh tidak menggunakan data dan fakta, tidak menggunakan bukti. Jadi kamu dituntut bukan karena kamu membela masyarakat, bukan. Jangan campur adukan ya. Semoga kamu tabah ya menjalani proses ini, proses hukum yang kamu tabur sendiri. Sekarang lagi menuai tuntutan. Doktif atau dokter detektif jadi tersangka. Doktif resmi dijadikan tersangka atas kasus pelanggaran UU ITE. Doktif dijerat dengan pasal 27A UU ITE. Isi pasal 27A, perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan atau memfitnah. Selain dilaporkan karena mencemarkan nama baik, Doktif juga dilaporkan karena adanya dugaan pemerasan. Dari pernyataan Doktif tidak takut maupun malu meskipun dijadikan tersangka. Aku seperti biasa, netral. Kalau kasusnya masih kayak gini, aku tidak mau memihak. Tapi kalau kalian mau memihak sama yang mana? Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Kasus dugaan penyerangan kehormatan yang menimpa dokter detektif alias Doktif masih terus disoroti. Doktif kini resmi menjadi tersangka atas kasus tersebut. Doktif dilaporkan ke polisi oleh Dr. Andreas Situngkir di Polres Medan, Sumatera Utara, di mana laporan tersebut dilayangkan Dr. Andreas Situngkir pada Oktober tahun 2024 lalu. Tepat di hari ditetapkan sebagai tersangka, Senin tanggal 17 Maret tahun 2025, Doktif mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai hal itu. Pihak Doktif pun mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi mengenai statusnya sebagai tersangka. Kita akan tunggu pemberitahuan resminya. Kalau seperti itu, semoga cepat kami terima, karena sampai detik ini saya belum terima, ujar Doktif ditemui di Polres Jakarta Selatan, Senin tanggal 17 Maret tahun 2025, dikutip dari Aisyah Channel. Meskipun belum mendapatkan informasi mengenai status hukumnya, Doktif mengaku tak malu apabila ditetapkan sebagai tersangka.
Sebaliknya, pemilik nama asli Samira itu mengaku bangga. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi misal, dokter sebagai tersangka apakah dokter malu? Tidak, dokter bangga, ujarnya. Hal itu lantaran dia merasa sudah membongkar kebusukan mafia skincare. Influencer yang selalu menutupi sebagian wajahnya itu pun mengaku siap untuk menghadapi segala risiko termasuk harta dan nyawa. Dokter ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun dokter takut apalagi malu, ujarnya. Dokter siap menghadapi semuanya. Dokter terjun ke sini dengan segala risikonya. Sudah tahu banget karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar dengan segala risikonya nyawa, harta, semua sudah dokter siap untuk masyarakat. Tutup Doktif. Bangga jadi tersangka. Doktif kini menjadi tersangka atas kasus dugaan penyerangan kehormatan yang dilaporkan oleh Dr. Andreas Situngkir di Polres Medan, Sumatera Utara, Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Seperti diberitakan sebelumnya, Doktif resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. Andreas Situngkir. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Dr. Andreas Situngkir, Julianus Paulus Sembiring. Menurut kuasa hukum Dr. Andreas Situngkir, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Dr. Andreas Situngkir sendiri melaporkan Doktif atas dugaan tindak penyerangan kehormatan. Laporan yang dibuat pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 itu lantaran Doktif menyebut Dr. Andreas Situngkir bukanlah dokter melainkan justiper. Berdasarkan penelusuran Aisyah Channel, sosok Doktif diduga kuat merupakan dokter bernama Amira. Dirinya memiliki sejumlah klinik kecantikan dengan brand namanya. Adapun dirinya mendirikan klinik tersebut sejak 13 tahun lalu atau pada 2009 di Kota Serang, Banten. Dr. Amira merupakan asli orang Surabaya. Tak hanya itu, diketahui Dr. Amira sudah menikah. Sosok suaminya pun bukan orang sembarangan, berprofesi sebagai pengacara terkenal. Hal tersebut diketahui dari postingan salah satu Instagram @verius. Suami dari Dr. Amira merupakan Teuku Nasrullah.